Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Yanti Lanita. Selamat pagi bunda-bunda. Jadi hari ini tuh aku mau nyabutin bulu ayam. Kebetulan pagi-pagi tadi itu suamiku motong ayam kampung. Jadi ayam kampungnya ini agak sedikit nakal ya teman-teman ya. Jadi dia itu maunya itu kalau bertelur maunya di rumah. Jadi emang udah ada tempat buat bertelurnya, tapi dia selalu pengennya tuh kalau bertelur kayaknya mungkin lebih nyaman di rumah ya teman-teman. Jadi karena kita udah pusing juga buat ngusirnya dari depan sampai belakang juga, itu biasanya dia sering masuk ke dalam rumah. Jadi akhirnya kita tangkap dan kita potong. Rencananya ayamnya mau digoreng aja, karena kemarin itu beberapa hari yang lalu ibuku tuh udah nangkap ayam juga dan ayamnya dipindang. Jadi karena kita maunya makan yang berkering-kering, jadi ini mau kita ungkep lalu mau digoreng. Sebenarnya ayam kita itu banyak, tapi untuk saat ini tuh masih kecil-kecil semuanya. Jadi untuk ukurannya itu di bawah 500 gram ya, ada yang 300 400 gram gitu. Jadi ini ayam ini sebenarnya ayam yang udah bertelur beberapa kali, jadi udah sebenarnya agak alot sih sebenarnya ya. Cuman karena kalau mau motong ayam yang kecil itu terlalu kecil, jadi kita potong aja ayam ini karena kebetulan pakannya juga susah kan. Sedangkan ayam yang bertelur itu banyak banget. Kalau untuk ayam sendiri sebenarnya ini ada ayam orang tuaku dan ayam kita sendiri, kita juga kalau udah kebanyakan biasanya kita jual. Biasanya itu lumayan uangnya ya, bisa kekumpul sampai 800 sampai 1 jutaan gitu kalau kita jual. Biasanya kalau kita jual itu satu tahunnya itu satu kali teman-teman. Cuman karena emang ini lagi ayam itu masih kecil-kecil jadi belum bisa dijual. Terus untuk pakannya sendiri itu agak susah ya, karena memang kalau pakannya itu lebih ke kayak beras, nasi ataupun dedak. Dan untuk dedak sendiri karena emang yang giling padi itu nggak terlalu banyak, jadi untuk stoknya juga nggak ada, makanya ini indukannya mau kita kurangin aja. Nah aku kalau sama suami juga tipe yang jarang banget motong ayam ya. Kalau suamiku itu dia paling males buat nangkep ayam, kalau aku itu paling males buat bersihin atau nyabut bulu-bulunya ini loh teman-teman. Karena menurutku kalau nyabutin bulu gini tuh butuh effort yang lebih ya, butuh waktu yang lebih, butuh waktu yang luang gitu, apalagi kalau aku punya baby gini. Cuman karena memang hari ini tuh juga aku nggak punya ide buat masak lauk apa, jadi ya udah kita putusin buat motong ayam aja. Tapi sebenarnya sih aku tuh udah punya tahu goreng sama sambal tempe, dan untuk anak-anaknya juga belum ku siapin buat masak apa, makanya ini mau digorengkan ayam aja. Nah yang di belakangku itu ayam jago warna kuning, itu ayam andalanku ya. Kemarin itu sempat ditawar sama temannya suamiku, itu ayam jago di belakang, tapi kan harganya nggak cocok jadi nggak kita jual karena aku sayang banget sama ayam itu. Yang buat aku sedih dari melihara ayam ini cuma satu sih, kandangnya teman-teman. Jadi dia itu sempat dibikin kandang gitu, tapi dia nggak mau tinggal di kandangnya. Jadi akhirnya dia lebih banyak, lebih sering tidur di pabrik di sebelah rumah yang di samping rumah itu. Nah itu menurutku aku tuh lebih kayak nggak suka sama polusinya itu ya, polusi udara yang dihasilkan dari kotoran ayam itu sendiri. Jadi baunya itu, aroma itu nggak enak banget kalau kita masuk ke pabrik. Semoga nanti setelah pabriknya ditutup semuanya itu nggak ada lagi ayam yang tidur di pabrik ya teman-teman ya, karena aku juga ngerasa keganggu, apalagi buat orang yang giling padi pasti keganggu sama aroma dari si kotoran ayamnya itu. Buatku itu kayak pernapasan tuh keganggu banget kalau misalnya 5 menit aja di dalam itu tuh kayak udah keliengan gitu. Keliengan apa sih? Pusing gitu kepalanya.
Apalagi kan kita itu kalau naruh motornya itu tiga-tiganya itu di dalam pabrik teman-teman, karena emang kalau mau ditaruh di dalam rumah kan terlalu sempit ya. Jadi kita naruh kayak motor itu emang di dalam pabrik. Nah ini aku lagi motong-motongin si ayamnya. Kebetulan ayam itu cukup alot juga, jadi nanti mau aku ungkep agak lamaan dikit ya. Dan yang diungkep itu cuman ayam yang ada dagingnya aja. Nanti untuk kayak bagian belakangnya itu yang banyak tulangnya ketimbang dagingnya, itu rencananya mau aku masukkan ke dalam kulkas aja. Terus besoknya baru mau aku bikin sop untuk anak-anak. Nah jadi teman-teman, aku tuh nggak suka makan brutunya ya. Jadi kalau untuk brutunya ini mau aku buang aja. Dan karena dia ini emang ayamnya lagi bertelur, ini banyak banget telur-telurnya. Sebenarnya kasihan juga ya teman-teman ya. Cuman kalau nggak dipotong itu nanti ayamnya makin lama makin banyak. Terus pakannya susah kan, jadi kasihan juga kalau lihat ayamnya tuh kurus-kurus gitu. Sebenarnya ini ada beberapa lagi indukan ayam yang mau bertelur, dan mereka itu rata-rata emang kalau bertelur tuh maunya masuk ke dalam rumah. Kalau untuk yang ayam yang kita potong ini, itu ayamnya itu sempat kayak jebolin plastik gula gitu yang 1 kiloan. Terus juga ngobrak-ngabrik minyak sayur yang ada di warung juga. Terus dia juga mau masuk ke dalam kamar juga, makanya kita putusin buat motong karena emang ayamnya lagi bandel banget. Kalau makan ayam itu lebih seneng kayak bagian sayapnya gitu. Jadi bukan bagian dada yang penuh dengan serat dari dagingnya ya. Entah kalau kalian lebih suka bagian yang banyak dagingnya atau lebih suka yang kayak aku yang lebih sedikit daging dan banyak tulangnya gitu. Jadi teman-teman, karena di luar itu cuacanya panas dan kena terik matahari ya. Jadi aku mutusin buat bersihin ayamnya di dapur aja. Oh ya, tadi itu setelah bulu ayamnya udah dicabutin, ayamnya itu kayak ku bakar sedikit di atas api kompor ya, buat ngilangin bulu halusnya itu. Jadi saat aku bersihin ayamnya ini nggak terlalu banyak bulu-bulu halusnya lagi. Paling aku tinggal bersihin lendir-lendirnya aja. Tapi habis ini mau aku cuci lagi, mau aku bersihin lagi sama jeruk nipis. Terus mau dicuci bersih, dibilas lagi. Karena kan kalau kelamaan dibersih atau direndam sama jeruk nipis itu dia bisa jadi asam gitu, terlalu asam. Jadi jeruk nipisnya itu buat ngilangin lendir aja, terus langsung mau dicuci lagi. Nah untuk telur mudanya ini rencananya mau aku ungkep juga, jadi mau aku rebus juga ya, nantinya mau aku goreng juga. Dan itu ada 1 butir telur yang sebenarnya udah siap keluar sih, jadi udah bercangkang gitu teman-teman. Karena ini ayamnya lagi bertelur, jadi lemaknya itu banyak banget ya. Tapi di sini kan aku mau buang lemak-lemaknya, karena kan ini nanti mau diungkep terus mau digoreng. Kecuali kalau mau kayak dimasak pindang itu lemaknya nggak jadi masalah sih. Tapi lemak itu kayak bikin berminyak gitu loh. Nah karena cuaca di luar lagi panas, terik mataharinya tuh kena di tempat aku suka cuci piring gitu. Jadi aku bersihinnya itu di dalam rumah aja, di dapur. Ini kebetulan kedua anakku itu lagi tidur semua ya. Jadi aku agak nyantai buat bersihin ayamnya. Sebenarnya kalau untuk anakku yang bayi itu karena usianya baru 2 mingguan, jadi dia pastinya masih tidur ya teman-teman ya, masih sering tidur.
Jadi itu lebih enak sih sebenarnya, lebih anteng akunya. Cuman yang bikin riweuh itu anakku yang nomor 2 yang usianya sudah 1 tahun 4 bulanan. Nah itu tuh kalau udah lihat kita di luar otomatis dia mau keluar juga teman-teman. Nah kalau dia udah di luar itu paling suka banget kayak megang tanah, terus buang air, itu paling suka banget dianya. Oh iya Bunda, kalau seandainya kalian punya ayam kampung atau kalian beli ayam kampung, biasanya kalian masak apa? Kebetulan kalau untuk di rumahku ini yang namanya masak santan-santanan itu agak kurang ya Bun ya. Jadi emang aku jarang banget masak santan-santanan, terutama buat suamiku. Jadi kalau sering makan santan, sering makan yang berminyak-minyak itu biasanya dia sering kena yang namanya panas dalam. Terus kalau untuk anak-anak itu biasanya kalau udah keseringan makan santan 2 hari berturut-turut makan santan atau 1 hari dari pagi, siang sama malam makan santan biasanya itu suka diare teman-teman. Jadi memang aku jarang banget buat bikin santan. Iya, jadi buat aku sendiri emang aku juga kalahan sama santan ya. Ibaratnya kalau makan 1-2 kali itu masih oke, tapi kalau udah 3 kali 4 kali itu perut rasanya mules. Jadi emang nggak tahan banget perutnya buat nerima santan. Padahal Bun sebenarnya kayak untuk bagian sayap sama bagian belakang ayam ini tuh enaknya dimasak santan, kayak dimasak buat sayur lontong gitu. Cuman ya memang karena orang di rumah tuh pada, kalau dibilang nggak suka sebenarnya enggak ya, apalagi kalau lontong dipadukan sama santan, kuah santan itu, apalagi anakku yang pertama itu suka banget dianya. Cuman karena memang kalahan ya, ibarat kata itu nggak bisa makan banyak-banyak dan sering-sering, jadi aku agak ngurangin persantanan. Nah ini daging ayam kampung yang tadi udah aku bersihkan, tapi ini bagian ada dagingnya aja ya. Kalau untuk bagian tulang-tulangnya itu aku simpan dulu dalam kulkas. Ini mau aku masak, mau aku ungkep dulu, mau direbus dulu sama bumbu racik ikan, karena kebetulan aku untuk bumbu racik ayam itu lagi habis, jadi aku pakai ikan aja. Ini mau aku ungkep sampai dia benar-benar agak empukan dikit, karena ini dibuat makan anak-anak juga kan. Nah sambil masak tadi aku juga mencuci baju, karena pakai mesin cuci jadi kan bisa ditinggal-tinggal gitu Bunda ya. Jadi kebetulan hari ini tuh cuci bajunya agak pagian. Biasanya aku tuh kalau cuci baju tuh agak siangan ya, biasanya jam 12 jam 1 siang gitu. Sembari mencuci baju aku mau bolak-balik dulu ayamnya. Kebetulan aku pakai sedikit air karena aku pengen bumbunya itu sangat meresap. Tapi sebenarnya kalau ayamnya sendiri nggak terlalu tua sih, nggak terlalu muda juga, sedang-sedang aja. Kita tuh biasanya kalau ayam kampung gitu lebih seneng dibakar, sebenarnya dibakar di bara api gitu. Terus ayamnya cuman dibelah 2 aja, kemudian kita ungkep sama bumbu-bumbu, habis itu kita bakar. Cuman karena nggak mau repot juga, nggak mau riweuh juga, akhirnya dipilihlah dengan cara digoreng aja ya teman-teman ya. Nah ini aku juga lagi manasin sambal, kebetulan aku punya sambal yang kemarin aku bikin, sambal lenca sama ikan asin. Nah ini mau aku tambahin sama tempe juga, mau disatuin gitu. Jadi ini masaknya simpel banget sih sebenarnya. Jadi kalau untuk masak ini cepet. Yang lama itu tadi ya yang bersihin ayamnya, sama nyabut bulunya juga itu yang bersih. Dan kebetulan aku juga sudah mencuci piring tadi sebelumnya bulu ayam, jadi ini piringnya mau aku tata dulu. Ya pokoknya yang namanya pekerjaan rumah ya Bun ya, mana pernah ada selesainya. Jadi kalau bisa sih disambi-sambi gitu. Nah Bunda, terima kasih banyak yang sudah nonton videoku kali ini. Mohon maaf jika salah-salah kata. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel YouTubeku. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Terima kasih untuk subscriber lama. Terima kasih yang sudah komen, sudah like juga. Semoga diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.